Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan untuk kami bisa beribadah bersama pada hari ini. Kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami sangat butuh firman itu. Karena firman-Mu seperti pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Memberikan tuntunan untuk kami boleh tahu bagaimana seharusnya kami hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menguraikan firman dan juga setiap kami yang mendengar. Kami rindu kami semua diberkati oleh firman, diajar oleh firman, diarahkan oleh firman, dituntun oleh firman, bahkan mungkin ditegur oleh firman. Tapi dengan satu keyakinan, Engkau memberikan firman tidak pernah dengan tujuan untuk mencelakakan kami, tetapi selalu dengan tujuan untuk kebaikan kami. Sekalipun mungkin itu teguran yang keras, tetapi itu adalah obat yang baik untuk kami dipulihkan dari kesakitan rohani kami. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu untuk waktu perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belakangan ini kita dihebohkan dengan kasus korupsi besar yang terjadi di Pertamina. Ya, kasus yang orang sebut sebagai mega korupsi, di mana kita tahu apa yang terjadi setelah pengoplosan minyak mentah itu. Saudara, Kejaksaan Agung itu menyebutkan kerugian negara dalam hal ini dari tahun 2018 sampai 2023 itu mencapai ratusan triliun. Itu kalau penghitungannya itu ratusan triliun, sekitar 193 triliun itu hanya didasarkan penghitungan tahun 2023, berarti kalau selama 5 tahun itu pasti lebih dari itu. Satu nilai yang tentu jumlahnya sangat fantastis sekali. Nah, yang jadi sorotan adalah begini, para pejabat yang terlibat dengan korupsi ini adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki tunjangan hidup atau honor yang cukup tinggi, ya. Bahkan ada yang 1 tahun itu mendapatkan lebih dari 1 miliar. Itu penghasilannya. Jadi kita bisa kategorikan ini orang-orang yang sebenarnya mampu, ya, kaya, tetapi tetap melakukan korupsi. 2 hari yang lalu saya membaca satu ulasan di merdeka.com yang menuliskan begini. Salah satu pendorong utama korupsi di kalangan orang kaya adalah keserakahan dan ketamakan. Meskipun telah memiliki banyak harta, sifat serakah dan ketidakpuasan akan apa yang dimiliki seringkali membuat mereka terus mengejar keuntungan lebih besar. Dalam pandangan mereka, kekayaan yang ada bukanlah akhir dari pencarian, melainkan awal dari keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi tanpa memikirkan dampak etis dan hukum dari tindakan tersebut. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasus besar ini menjadi salah satu contoh bagaimana apa yang kita sebut sebagai ketamakan atau keserakahan itu mengalahkan nilai-nilai baik lainnya. Ketamakan itu mengalahkan nilai kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Saudara, kita hidup di tengah-tengah zaman yang dimana ketamakan itu sesuatu yang sudah umum sekali. Kalau saya boleh mengutip perkataan di 2 Petrus pasal 2 ayat 14, banyak orang itu hatinya terlatih dalam keserakahan. Ya, saudara, itu yang dipakai. Terlatih dalam keserakahan. Saudara, kalau kita bicara tentang ketamakan, saya percaya kita bukan hanya melihat di sekitar kita. Ya, korupsi negara kita nggak pernah berhenti. Karena banyak orang yang sangat tamak sekali. Kita bukan hanya melihat di film-film. Ya, salah satu film yang sangat terkenal itu tahun 1987 yaitu The Wall Street, diperankan oleh Michael Douglas, dan di sana dia berperan sebagai seorang yang bernama Gordon Gekko. Dan satu kalimat yang sangat viral sekali dari film itu adalah greed is good. Ya. Ketamakan itu baik. Gitu. Setelah apa itu kalimat yang diucapkan oleh tokoh dari film itu. Setelah kita bukan hanya melihatnya di film, bukan hanya melihat di masyarakat kita, tetapi kita juga melihatnya tercatat dalam Alkitab. Setelah menemukan orang yang bernama Gehazi, asisten dari Nabi Elia yang tamak.
Saudara bisa membaca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Saudara membaca Akan dan keluarganya di dalam kitab Yosua. Yesus menceritakan perumpamaan orang kaya yang bodoh yang mengumpulkan begitu banyak harta dan merencanakan lumbung yang lebih luas lagi. Saya percaya kalau Yesus sampai harus memberikan satu perumpamaan khusus terkait dengan ketamakan, pasti Yesus tahu ini sesuatu hal yang sangat penting sekali. Dan contoh yang paling menonjol adalah murid Yesus, Yudas Iskariot, saudara, yang mengkhianati gurunya demi 30 keping perak. Saudara, ini ketamakan. Saudara, ketamakan itu dalam sejarah gereja disebut sebagai salah satu dari 7 dosa maut. Ya, 7 dosa maut adalah kesombongan, iri hati, kemarahan, kemalasan, ketamakan, kerakusan, dan hawa nafsu. Saudara, ke-7 dosa ini seringkali dianggap sebagai sumber, boleh katakan, untuk dosa-dosa yang lain, dosa yang merupakan akar dari banyak dosa lain. Nah, salah satunya adalah ketamakan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan hari ini. Saya ingin mengajak kita membuka dari 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Memang kesalehan itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun, mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, ketamakan, greed, itu ada orang mendefinisikan begini. Seorang bernama Rebecca de Young menulis buku tentang 7 dosa maut ini, dan dia mendefinisikan begini. Ketamakan itu adalah cinta yang berlebihan untuk uang atau harta benda apapun yang dapat dibeli dengan uang. Bicara excessive love, kasih cinta yang too much, berlebihan. Saudara, ini definisi sederhana dari dia. Saudara, di dalam Alkitab kita, khususnya di Perjanjian Baru, kata Yunani keserakan atau ketamakan, pleonexia, itu punya arti begini. Keinginan yang kuat untuk memperoleh lebih banyak harta benda atau memiliki lebih banyak barang daripada yang dimiliki orang lain, terlepas dari kebutuhannya. Dalam arti sebenarnya nggak butuh nih, ya, dia nggak butuh, tapi dia kepingin dapat lebih dan lebih. Dan kalau bisa, punya lebih daripada orang lain. Setelah itu definisi tentang ketamakan menurut kata Yunani dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saudara, ketamakan itu seringkali dikaitkan atau diidentikan dengan keinginan untuk memiliki. Dalam bahasa Inggris itu adalah covetousness, ya. Ya, saudara tahu hukum yang ke-10 dari 10 hukum Tuhan itu adalah bunyinya jangan mengingini. Ya, jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini rumahnya, istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, apapun yang dia miliki jangan mengingini. Saudara, ini bukan sekedar cuma keinginan biasa, tetapi jangan mengingini di sini adalah keinginan yang sangat luar biasa kuatnya, sampai mungkin orang akan memakai berbagai macam cara apapun yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan itu. Itu kata mengingini. Maka greed itu sinonim dengan apa yang disebut sebagai covetousness ini, saudara. Saudara, di dalam perikop yang kita baca, ketamakan itu muncul dengan ungkapan ingin kaya. Muncul dengan ungkapan cinta uang. Ya, kita akan lihat sama-sama perikop ini. Saudara, mungkin kalau kita bicara tentang ketamakan, ada orang berkata begini, pengertian ketamakan itu relatif, Pak. Sebab apa? Apa yang dimaksud dengan berlebihan? Apa yang disebut dengan cinta yang berlebih? Ya, excessive love. Sampai sejauh mana sih berlebihannya ini? Ya, maka ada orang berkata begini,
Saya nggak punya keinginan berlebihan. Saya nggak punya keinginan tercela atau tidak wajar. Saya hanya ingin sedikit lebih lagi. Ya saudara, ini sesuatu yang relatif nih. Lebihnya ini, nanti kalau udah dapat lebih itu, ingin lebih lagi dan lebih lagi, sampai seberapa jauh batas yang disebut sebagai berlebihan ini. Saudara, tidak mudah untuk menjawab itu. Tetapi saya senang dengan satu orang yang menuliskan satu kalimat seperti ini, memberikan satu definisi, khususnya saya percaya ini cocok untuk kita orang Kristen, ya, definisi yang untuk kita orang percaya. Stephen Cole itu berkata begini, ketamakan itu adalah keinginan yang tak terpuaskan untuk memiliki lebih banyak uang atau harta untuk memuaskan diri sendiri. Nah, ini ukurannya. Tetapi juga dia lakukan itu dengan berani mengabaikan Allah dan kekekalan. Jadi ukurannya di mana nih? Kalau kita mengatakan berlebihan ini, berapa sih jumlahnya? Berapa yang disebut too much itu? Sudah tidak mudah. Tapi mari kita renungkan dari apa yang dia katakan ini. Ya, pertama betul-betul tujuannya adalah untuk memuaskan diri sendiri. Gak peduli apa yang terjadi dengan orang, yang penting aku untung, yang penting aku maju, yang penting aku kaya. Gak peduli ini mengorbankan sesama atau tidak, yang penting aku baik, aku beruntung, aku kaya. Dan demi itu, kalau dia orang percaya, saudara, ini adalah orang yang berani mengabaikan Allah dan kekekalan. Saudara, Alkitab itu memberikan banyak teks atau contoh tentang ketamakan. Berarti kita jangan melihat ketamakan itu hanya sebagai masalah orang-orang yang tidak percaya. Tapi ketamakan itu juga adalah masalah dari orang-orang percaya. Ketamakan selalu menjadi bahaya besar bagi gereja kita, bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri. Jujur, jauh di dalam lubuk hati kita kalau kita jujur, kita sangat memahami dorongan ketamakan itu. Maka ketamakan itu bagi saya, saudara, bukan hanya mengintai pelaku kejahatan yang keji, tetapi ketamakan itu juga mengintai orang yang mengaku percaya. Di dalam jiwa kita itu ada satu dorongan yang dikatakan oleh Thomas Aquinas sebagai keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak mengenal batas. Keinginan untuk mendapatkan profit yang tidak mengenal batas. Maka tidak heran juga kalau saudara ada waktu membaca 1 Timotius 6 tadi kita baca mulai dari ayat 6. Tapi kalau saudara baca ayat yang kelima, Paulus menyebut ada orang-orang yang dikatakan mengira kesalehan itu sebagai sumber keuntungan. Paulus concern dengan pelayan-pelayan rohani di gereja yang memakai ibadah, memakai kesalehan, memakai agama sebagai sarana untuk apa? Mendapatkan keuntungan. Jadi melanda bukan hanya orang-orang yang tidak percaya, tetapi juga bisa melanda kita orang-orang percaya. Saudara, beberapa hal yang saya ingin ajak saudara renungkan mengenai ketamakan ini. Saudara, yang pertama adalah greed is not a financial issue, it's a heart issue. Yang namanya ketamakan itu sesungguhnya bukan isu keuangan, tetapi itu adalah isu hati kita. Ya, saudara, meskipun betul keserakan atau ketamakan itu terwujud nyata dalam bentuk yang kelihatan, tetapi sesungguhnya pendorong yang sangat kuat itu adalah keinginan yang tidak terkendali ini, kasih yang eksesif ini. Ya, satu keinginan yang boleh katakan salah arah nih. Saudara, Paulus berkata pakai ungkapan ingin kaya dan cinta uang. Paulus tidak bicara orang kaya, tapi Paulus bicara orang yang ingin kaya. Paulus tidak bicara uang, tapi Paulus bicara tentang cinta uang. Saya ingat Yesus pernah berkata begini, sebab dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya Allah itu memberikan memang pada kita tuh keinginan. Allah adalah Allah yang punya keinginan dan menciptakan kita manusia dengan keinginan. Tapi kalau kita bicara tentang ketamakan, ini adalah bicara tentang keinginan yang salah arah, keinginan yang berlebihan. Saudara, kita mengingini sesuatu tidak salah. Saudara ingin gaji naik, saudara ingin dapat keuntungan melalui dagang saudara. Saudara inginkan sesuatu, nggak salah. Kenapa? Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk yang punya keinginan. Tapi pada waktu keinginan itu menjadi salah arah dan too much berlebihan, sudah di sana letak problemnya. Keinginan itu tidak lagi proporsional dan keinginan itu salah arah. Dan itulah yang kemudian kita kenal sebagai dosa atau inti dari dosa. Sudah dengan kesadaran itu kita diingatkan
ketamakan itu bukannya dosa yang mengintai mereka yang punya harta banyak. Tapi ketamakan juga bisa mengintai orang yang tidak punya harta banyak. Jadi bukan masalah jumlah, tapi masalah hati. John Calvin pernah berkata begini, kejahatan di dalam keinginan kita biasanya tidak terletak pada apa yang kita inginkan. Tetapi pada kenyataan kita menginginkannya too much. Jadi jahatnya itu bukan di apa sih yang kita mau nih. Saudara mau jadi kaya salah? Enggak. Tetapi keinginan itu too much. Itu kata John Calvin. Dan itu berlebihan. Jadi saudara kita, sekali lagi saya katakan saudara, orang kaya bisa tamak. Orang miskin juga bisa tamak. Orang boros bisa tamak. Orang yang pelit pun bisa tamak. Kenapa saudara? Isunya bukan finansial jumlah. Tapi isunya adalah hati yang punya keinginan itu. Maka ada satu orang berkata begini, the issue is not what you possess, but what possesses you. Isunya, masalahnya bukan apa yang kamu punya, tetapi apa yang mempunyai engkau, memiliki engkau, mengontrol engkau. Dan itu masalah hati. Dan itulah membawa kita kemudian pada poin yang kedua, saudara. Greed is idolatry. Ketamakan itu sesungguhnya adalah penyembahan berhala. Saudara, kita tahu ketika kita bicara berhala, kita tidak hanya bicara tentang patung, batu, objek tertentu yang kita sembah. Tapi bicara berhala adalah bicara anything, apapun yang dikasih atau seseorang kasihi melebihi Allah, yang diinginkan melebihi Allah, yang dihargai melebihi Allah, yang dinikmati melebihi Allah. Berhala adalah apapun yang saudara dan saya lihat, lalu kemudian kita berkata pada hati kita seperti ini. Jika aku punya itu, wow, maka aku merasa hidupku bermakna. Maka aku merasa aku berharga. Maka aku merasa aku orang yang signifikan dan aku aman. Itu berhala. Saudara, ketika Paulus mengatakan cinta uang, itu tidak identik dengan orang yang bekerja dan ingin gajinya naik. Enggak sama. Cinta uang juga tidak identik dengan orang yang berdagang dan menginginkan dagangannya itu mendapatkan keuntungan. Ketika Paulus bicara tentang cinta uang, ia bicara orang-orang yang sangat greedy, sangat tamak, yang menginginkan sangat banyak uang, tapi bukan hanya sekedar menginginkan, tapi mencintainya begitu rupa dan memburunya. Maka saudara, bagi orang yang cinta uang, uang adalah segalanya. Uang adalah yang terpenting, melebihi segala sesuatu yang lain. Uang adalah prioritasnya, dan itu jadi berhala. Yesus pernah berkata, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hati orang yang tamak diletakkan pada harta. Setelah Yesus bicara mengenai apa yang menguasai, mengontrol hati ini. Dan apa yang menguasai hati, itu akan terlihat dalam sikap dan perilaku. Setelah bicara hati, kita tahu dalam Alkitab bukan bicara organ tubuh kita. Tapi sesungguhnya itu bicara keseluruhan totalitas diri kita sebagai satu pribadi. Dan hati ini adalah sumber atau pusat kendali yang mengarahkan kehidupan kita, dan seringkali saudara keinginan-keinginan di dalam itulah yang kemudian mendorong untuk kemudian diwujudkan di dalam tindakan ini. Jadi orang yang mengejar harta sedemikian rupa adalah orang yang hatinya, hidupnya itu dikontrol oleh harta. Nah, ini yang kita lihat terjadi. Jadi bukan Allah tetapi uang. Dan itu sesungguhnya adalah satu idolatry. Bahkan sudah melihat yang Paulus katakan di ayat yang ke-10. Karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Saya baca terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, menerjemahkan menyimpang iman itu dengan kalimat begini. Tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Itu bahasa sederhananya. Bagi orang yang tamak, hal iman gak penting. Bagi orang yang tamak, ajaran iman gak penting. Yang penting apa? Keuntunganku, kebahagiaanku, kekayaanku. Ini orang yang tamak. Jadi sudah cuma dua pilihan. Manusia menjadikan uang sebagai Tuhan dan meninggalkan iman, atau dia meninggalkan ketamakan karena komitmennya dalam iman. Yesus pernah berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu gak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Saudara, Yesus menggambarkan ini seperti Allah dan Mammon itu sebagai bersaingan dalam hidup seseorang. Ingin mengambil alih sebagai tuan ini. Allah sepertinya tanda kutip berkompetisi dengan Mammon ini. Jika bukan satu yang menguasai, maka yang lainnya akan menguasai. Jadi ini bicara masalah pengabdian, masalah prioritas, masalah kesetiaan, masalah penyembahan. Dan Yesus katakan dengan jelas sekali, 2 kali dia berkata apa? Tidak seorang pun dapat. Kamu tidak dapat. Gak mungkin seorang berkata, saya nyembah uang dan sekaligus saya nyembah Allah. Ada sesuatu yang lebih prioritas, yang mana yang kita pilih. Saudara, Paulus pernah menulis 2 ayat di tempat yang lain, bunyinya seperti ini di Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Jadi orang serakah itu dikasih penjelasan yang artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Senada dengan itu dikatakan di Kolose pasal yang 3 dan ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Lalu diberikan penjelasan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi sudah berhalanya bukan patung, bukan objek, bukan batu. Tetapi berhalanya adalah uang. Uang yang disembah, dikejar, dicintai begitu rupa. Saudara, uang itu sesungguhnya sesuatu yang netral secara moral. Uang bukan sesuatu yang tidak baik atau buruk pada dirinya sendiri. Tetapi uang memang punya satu potensi bahaya yang bisa menjadi pengganti Allah bagi kita. Saudara, kenapa uang itu bisa menjadi pengganti Allah bagi kita nih? Karena sadar atau tidak, saudara dan saya seringkali menempatkan atribut ilahi pada uang. Misalnya kita anggap uang sumber rasa aman. Rasa aman kita harusnya di dalam Tuhan. Tapi kita letakkan itu pada uang. Maka kita kumpulkan menimbun sebanyak mungkin karena kita ingin aman hidup kita. Masa depan juga aman. Atau contoh lain, uang kita lihat sebagai sumber kepuasan. Sumber kepuasan yang sesungguhnya ada Tuhan itu. Tetapi kita menganggap uang itu sumber kepuasan. Jika saya mengumpulkan sedikit lagi dan sedikit lagi, maka hidup itu akan lebih mudah bagi saya. Dan saya akan puas, saya bisa makan, bisa minum, bisa traveling, dan sebagainya. Atau contoh yang lain, saudara, uang itu kita anggap sebagai sumber nilai diri kita. Kita menilai diri kita berdasarkan punya banyak uang atau tidak. Lalu kita beranggapan kalau saya kaya, saya sukses, saya ini akan dikenal sebagai orang yang signifikan nih. Padahal sumber nilai diri kita adalah kita ini dicintai Tuhan. Bukan terletak di harta kita. Jadi ketamakan itu penyembahan berhala, saudara. Itu adalah ketidakpercayaan dalam hati yang ditujukan kepada uang dan harta benda. Ketamakan tidak menghormati Allah. Dengan mengatakan, kita nggak menganggap dia dapat dipercaya untuk menyediakan kebutuhan kita. Saudara, poin ini bukan berarti kita nggak perlu bekerja, bukan itu poinnya. Tapi kita ini bisa begitu bekerja keras, menimbun, mencoba memenuhi seluruh kebutuhan kita secara berlebihan. Kita lupa Allah itu adalah Allah yang juga menyediakan. Ketamakan itu mengatakan kita tidak menganggap Allah dan persediaan cukup untuk memuaskan keinginan jiwa kita. Maka kita berpikir apa? Kalau saya dapat lebih lagi, itulah yang akan memberikan kepuasan. Jadi saudara, kita ini tidak percaya bahwa Allah dan halal yang sediakannya cukup, jadi kita berpaling ke tempat yang lain. Maka tepatlah ada seorang berkata begini, kepuasan yang seharusnya diperoleh hati kita dari Allah. Tapi karena keserakahan, itu kita memperolehnya dari sesuatu yang lain ini. Ketamakan itu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan. Dan sesungguhnya itu bukan hanya pelanggaran hukum ke-10. Hukum ke-10 jangan mengingini. Hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Maka kaitan hukum pertama dan hukum ke-10 itu erat hubungannya. Karena greed is idolatry. Saudara, karena memburu uanglah, maka dikatakan juga oleh Paulus, maka orang yang tamak itu nggak peduli dengan masalah dosa dan akibatnya. Ya, ayat yang jelas sekali dikatakan oleh Paulus di ayat 10, sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Alkitab bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan, sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Saudara, kalau saudara dan saya jujur duduk merenungkan ya tentang dampak dari ketamakan itu, saudara mau tidak mau kita harus akui
Begitu banyaknya tindakan-tindakan tidak benar, pilihan-pilihan yang salah yang diakibatkan oleh cinta uang ini. Nah, Paulus ingin menekankan bahayanya ini. Kalau kita duduk merenungkan, saudara, kita akan melihat daftarnya akan panjang sekali. Cinta uang bisa membawa orang pada keegoisan, dusta, penipuan, penggelapan uang, bersumpah palsu, bersaksi palsu, pencurian, perampokan, korupsi, pemerasan, iri hati, pertengkaran, kebencian, kekerasan, bahkan pembunuhan. Karena cinta uang, rumah tangga bisa berantakan, perceraian bisa terjadi, persahabatan bisa rusak, kehidupan orang lain dikorbankan oleh kita, hukum bisa diputar balikkan, pornografi bisa makin merajalela, eksploitasi orang-orang lemah terus terjadi. Jadi ini beberapa contoh daftarnya. Saya percaya bisa kita teruskan dengan lebih panjang lagi. Jadi saudara, jenis hati yang menemukan kepuasan di dalam uang, bukan di dalam Allah, adalah jenis hati yang akan menghasilkan berbagai macam kejahatan ini. Yang ketiga, saudara, yang namanya ketamakan itu pasti punya konsekuensi yang berat. Paulus berkata di ayat yang ke-9 dan ayat ke-10, namun mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena memburu uanglah beberapa orang menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saya lihat kalimat demi kalimat tuh. Terjatuh dalam pencobaan. Doa Bapa kami mengajarkan kita berdoa, jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi orang yang tamak membawa dirinya dalam pencobaan. Membuat dirinya untuk menghadapi misalnya ketidakjujuran, korupsi, pencurian. Ketamakan membawa kita terjatuh dalam jerat nih. Menjebak orang. Dan sebenarnya kita terjebak dan terjerat ini sulit sekali untuk kemudian kita ini keluar. Terjatuh dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Saudara, kita tahu ketamakan itu tidak pernah memberikan kepuasan. Yang selalu terjadi adalah the more you have, the more you want. Semakin banyak engkau punya, semakin banyak engkau inginkan. Dan bukankah itu yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Maka ada orang mengumpamakan uang itu seperti drug, dan ketamakan itu seperti drug addiction. Pejabat yang korupsi di Pertamina itu, mungkin uangnya udah puluhan M atau ratusan M. Kadang kita berpikir begini, kenapa sih masih korupsi? Kadang kita berpikir begini, kalau saya udah punya 50 M, mungkin kerja pun saya gak mau kerja deh, saya nikmati hidup aja. Tapi saudara, banyak orang yang mungkin lebih daripada 50 M, tetap melakukan tindakan-tindakan yang jahat, yang korupsi itu. Kekayaan mungkin membuat kita bahagia sesaat, tetapi momen itu tidak akan bertahan lama. Karena kita terdorong untuk mendapatkan lebih lagi. Maka Erich Fromm berkata begini, ketamakan itu ada jurang tak berdasar yang menguras tenaga seseorang dalam upaya tidak henti untuk memenuhi kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Bahkan filsuf terkenal Socrates berkata begini, orang yang tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya, artinya dimilikinya sekarang, tidak akan puas dengan apa yang ingin dimilikinya atau akan dimilikinya. Yang gak puas dengan yang sekarang, berpikir nanti kalau saya dapat lebih saya akan puas. Waktu dapat lebih itu pun tidak akan puas. Inilah yang Paulus pakai dengan istilah itu. Jatuh ke dalam berbagai keinginan hawa nafsu yang hampa, kosong. Dan malah mencelakakan. Yang dikatakan Paulus menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Satu hal yang ironis sekali, orang yang menetapkan hatinya untuk keuntungan pada akhirnya mengalami kehilangan. Kehilangan integritasnya. Kehilangan mungkin keluarganya, kehilangan kesehatannya, kehilangan imannya, kehilangan dirinya. Atau kalau boleh mengutip perkataan Yesus yang pernah berkata begini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Dan Paulus katakan orang seperti ini menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Greed is self-destructive. Yang namanya ketamakan itu selalu bersifat merusak diri. Pada akhirnya justru akan dialami oleh orang yang betul-betul tamak nih.
Saudara, 3 hal yang kita pelajari dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Dan tadi saya katakan, saudara, ini bukan masalah orang yang tidak percaya, tapi juga masalah orang percaya. Tapi sadarkah kita juga punya potensi menuju pada bahaya itu. Saya ingat pendeta terkenal di Amerika Serikat, Timothy Keller, satu kali ngobrol dengan istrinya. Dan dia mau menyampaikan khotbah berseri tentang 7 dosa maut. Istrinya cuma tanya begini pada dia, kamu udah pastikan tanggal-tanggalnya kapan? Ya. Sudah pasti tentang ini tanggal berapa? Iya. Lalu istrinya tanya begini, pada waktu bicara tentang topik ketamakan, greed, tanggalnya udah pasti? Iya. Istrinya berani berkata begini, nanti yang datang ke gereja lebih sepi. Timothy Keller berpikir, kenapa lebih sepi ya? Tapi kemudian ternyata sudah betul-betul lebih sepi daripada waktu bicara topik-topik yang lain. Istrinya mengatakan begini, bukan karena orang tidak suka topik itu. Mereka sebenarnya tahu ketamakan itu tidak baik, tidak benar. Jadi bukan karena mereka nggak suka topiknya. Tetapi mungkin karena mereka tidak merasa mereka tamak. Maka mereka rasa tidak butuh untuk dengar itu. Itu jawaban dari istri kepada Timothy Keller. Jadi dia menganalisa sepinya bukan karena orang tidak suka topik itu. Tapi orang tidak merasa, saya nggak tamak kok. Saya cuma ingin lebih lah dikit. Wajar kan lebih dikit. Saudara, lebih sedikit itulah yang bisa membuat kita kemudian tanpa sadar jatuh ke dalam ketamakan. Ada orang berkata begini, saudara, perang melawan ketamakan itu adalah kampanye seumur hidup. Kemenangan kita terhadap ketamakan tidak terjadi karena satu tindakan tertentu. Atau satu keputusan tertentu, atau satu pilihan tertentu, lalu sudah beranggapan, oh selesailah masalah ketamakan. Tapi saya percaya saudara, peperangan kita melawan ketamakan, peperangan seumur hidup. Itu seperti satu perang gerilya yang dimana musuh kita itu akan terus menyerang kita, bahkan saat-saat ketika kita tidak menduganya. Maka saya ingin untuk mengakhiri renungan ini dengan mengingat beberapa hal penting yang Paulus sebutkan. Dengan kesadaran perang terhadap ketamakan ini adalah perang seumur hidup. Mari kita ingat beberapa hal ini. Pertama, mari kita ingat apa yang Paulus katakan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, penangkal ketamakan itu bukan kemiskinan. Penangkal ketamakan bukan sekedar hidup sederhana. Penangkal ketamakan bukan asketisme, menjauhkan diri dari dunia. Tetapi penangkal ketamakan itu adalah yang disebut sebagai rasa cukup. Maka Paulus katakan kalau kita orang-orang yang beribadah atau orang yang saleh, mari kita kombinasi dengan yang namanya contentment. Kecukupan rasa puas itu. Dan ketika Paulus bicara tentang rasa puas, be content ini. Paulus bukan pakai istilah yang waktu itu populer sekali di kalangan orang-orang para filsuf. Dikatakan orang yang punya rasa cukup adalah orang yang tidak tergantung situasi. Orang yang tidak butuh bantuan orang lain. Jadi dia self-sufficient. Dia mampu mengatur dan cukup bagi dirinya. Saudara, ketika Paulus bicara tentang rasa puas, rasa cukup ini, dia selalu kaitkan dengan karena dia punya Allah. Dan anugerah Allah cukup baginya. Maka yang namanya contentment itu sesungguhnya adalah satisfaction with God. Puas dengan Allah. Kepuasan kita bukan terletak pada apa yang diberikan oleh Allah. Tetapi kepuasan kita terletak pada Allah itu sendiri. Contentment itu berarti juga kesadaran. What you have is enough. Apa yang kau punya itu cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup. Maka yang namanya contentment itu bukan sekedar cuma satisfaction with God, tetapi juga satisfaction with what God has given. Dengan kesadaran Tuhan tidak pernah salah. Kalau memang saat ini porsi kita masih kecil, mari kita bersyukur untuk porsi ini. Kalau tahun depan, bulan depan, atau kapan Tuhan beri porsi lebih besar, mari kita bersyukur dan puas dengan porsi itu. Sehingga Paulus bisa berkata, asal ada makanan dan pakaian. Hal yang sangat basic ini. Bisa enggak punya rasa puas nih. Belajar untuk merasa cukup.
Jangan sampai kita jadi tamak dengan hal-hal yang mewah, sehingga kita lupa bersyukur dan menikmati hal-hal yang sebenarnya Tuhan sediakan. Ayat yang kedua, ayat yang ketujuh, Paulus berkata begini. Sebab kita tidak membawa apapun dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Mari kita ingat, uang kekayaan gak bisa dibawa ketika kita meninggal. Jadi dalam kaitan dengan kehidupan kita, sudah masuknya kita ke dunia, dan keluarnya kita dari dunia, itu identical. Jadi our entry dan our exit are identical. Sama. Atau kalau mengutip perkataan Ayub, Ayub pernah berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Sudah mengerti maksudnya? Ayub itu orang kaya. Ya, kalau sudah baca dalam Alkitab pasal 1 kitab Ayub, kita tahu kekayaannya. Tetapi dia tidak berbeda dengan orang lain ketika dia meninggalkan dunia ini. Kita lahir telanjang, tidak punya apa-apa. Dan ketika kita meninggal, dikubur, kita juga tidak membawa apa-apa. Jadi saudara, kehidupan kita itu saya boleh gambarkan kehidupan di dalam antara momen dua ketelanjangan ini. Kita tidak membawa apa-apa, dan kita tidak bisa mengambil apa-apa. Ketika kita tinggalkan dunia ini, sesungguhnya kita tinggalkan semua harta kita. Yang disebut warisan itu semuanya kita tinggalkan. Jikalau kita tahu satu waktu kita akan meninggal, atau katakanlah kita tahu, misalnya sampai tahu tahun depan kita meninggal, apakah pengaturan keuangan kita akan persis sama seperti yang kita lakukan sekarang? Itu sesuatu yang perlu jadi perenungan kita. Dan yang terakhir, ayat yang ke-11, ayat terakhir nanti kita baca. Harusnya ada kata tetapi di depannya. Jadi setelah bicara ketamakan, lalu Paulus bicara begini berarti Timotius, tetapi engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Semuanya apa? Termasuk yang Paulus katakan barusan tentang ketamakan. Banyak orang yang mengira kesalahan itu sebagai sumber keuntungan. Banyak orang yang ingin kaya dan memburu uang begitu rupa dan cinta uang begitu rupa. Paulus katakan dengan tegas kepada Timotius, but as for you, tetapi engkau, jangan. Mari dengar ini. Dunia kita, sekitar kita, atau mungkin orang-orang kita kenal, mungkin betul seperti yang tadi saya kutip dari 2 Petrus. Terlatih hati mereka dalam keserakahan. Tapi mari kita, but as for you, saudara saya jangan. Dan Paulus ingatkan apa? Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Tanamkanlah dan tumbuhkanlah dan bertumbuhlah terus di dalam godly virtues ini. Sifat-sifat baik, nilai-nilai baik, kebajikan-kebajikan ini. Saudara, kita tidak mungkin bisa melawan ketamakan kalau kita mengabaikan kesalehan. Tidak mungkin kita bisa melawan ketamakan kalau kita tidak peduli dengan pertumbuhan iman kita. Maka Paulus katakan berarti Timotius, kejar ini. Saudara, menjauhi dan mengejar itu satu tindakan yang betul-betul memberikan pikiran, waktu, dan tenaga. Bukan melihat ini sebagai satu pilihan yang boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi Paulus minta kejar itu. Satu usaha intens sungguh-sungguh. Diminta menjauhkan dari semuanya itu termasuk ketamakan. Dan mengejar godly character, godly virtues ini. Sehingga kita akan tertolong untuk terus berperang melawan ketamakan. Baik, saudara, sebagai penutup saya cuma ingin akhiri dengan kalimat dari Tuhan Yesus sendiri. Saya ingin kutip perkataan dari Tuhan Yesus, tapi saya mengutipnya dari Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Yesus berkata begini, hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Dengarlah perkataan Yesus ini. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati renungan firman-Mu. Hari ini kami merenungkan topik tentang ketaatan, salah satu dari 7 dosa maut.
Dan kami perlu disadarkan Tuhan, permasalahan ini bukan permasalahan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan permasalahan orang-orang yang tidak percaya, tetapi juga bisa menjangkiti kami. Bisa melanda kami, bisa mendatangi kami juga sebagai orang-orang percaya. Maka dalam kitab suci banyak diajarkan tentang ketamakan ini. Diberikan contoh-contoh, bahkan Yesus pernah memberikan perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang tamak. Tuhan, kami sadar peperangan kami seumur hidup melawan ketamakan. Karena jauh di dalam hati kami ada satu dorongan yang kuat untuk kami ingin dapat lebih dan lebih dan lebih. Lebih khusus dalam kaitan dengan uang dan harta. Tapi ingatkan kami Tuhan, mengenai bahaya juga dari ketamakan ini. Ingatkan kami untuk menjaga hati kami. Karena kenapa ketamakan muncul dari sana. Ingatkan kami untuk menyadari kenapa ketamakan bukan sekedar kesalahan kecil, kesembronoan kecil. Tetapi sesungguhnya kami menyingkirkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah dalam hidup kami dan menggantikan dengan harta atau dengan uang. Nah, jadi kami itu menyadari ketamakan itu pasti membawa konsekuensi yang berat. Maka Kau berikan peringatan demi peringatan, panggilan untuk menjauh dari ketamakan, untuk mengejar sifat-sifat kebajikan-kebajikan yang baik, yang saleh. Dan Kau Tuhan Yesus juga memberikan kepada kami peringatan untuk jangan serakah. Karena hidup manusia tidak ditentukan, tidak tergantung pada kekayaannya, sekalipun punya harta yang berlimpah-limpah. Berkati renungan firman-Mu jadi pedoman untuk hidup iman kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.